Gagal rem di kecepatan 220 km per jam. Apakah ECU dan engine brake ikut salah? Coba bayangkan oleh kamu sedang melaju 220 km per jam trek lurus di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Jari kananmu sudah siap nih menarik tuas rem depan. Tapi begitu kamu tarik, tidak ada reaksi. Motor tetap meluncur. Kamu cuma punya dua pilihan saat itu. Lompat atau mati. Inilah salah satu momen yang paling mengerikan dalam sejarah MotoGP modern. Maverick Viñales gagal rem di Red Bull Ring tahun 2020. Tapi apakah masalahnya hanya pada rem mekanik? Atau ada peran sistem elektronik, engine brake, bahkan ECU yang ikut bermain? Yuk, di segmen kali ini kita akan bongkar terkait dengan brake failure di episode 10. Yuk, kita bongkar. Segmen 1. Kronologi insiden Viñales di Austria. Tahun 2020, seri ganda MotoGP di Red Bull Ring, Austria, Viñales terlihat kesulitan memang sejak lap-lap awal. Beberapa kali dia menunjuk bagian depan motornya, tapi tetap lanjut balapan. Masuk lap ke-17, Viñales memacu motornya mendekati tikungan pertama. Kecepatan saat itu kemungkinan lebih dari 220 km per jam. Dia tarik tuas rem depan, tidak ada daya pengereman, tidak ada tekanan. Panik? Tentu. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Viñales memutuskan lompat dari motor. Beruntungnya, ia selamat, tapi motornya, Yamaha YZR M1-nya menghantam pembatas udara dan meledak. Dan saat itu, jujur, Mimin pun juga melihat kejadian itu dan cukup mengherankan dan mengagetkan. Mengapa Viñales melompat? Tapi pada saat itu Mimin menangkap kemungkinan besar gagal brake. Segmen 2. Apa itu brake failure? Brake failure dalam MotoGP biasanya terjadi karena satu kata. Apa itu? Yes, overheat. Sistem pengereman MotoGP menggunakan cakram karbon, bukan baja. Ringan, kuat, dan tahan suhu tinggi. Tapi begitu melewati ambang batas sekitar 800 Celcius, tekanan hidrolik bisa hilang. Ini disebut vapor lock. Gelembung gas terbentuk di jalur cairan rem, bikin tekanan dari tuas ke kaliper menghilang. Dan Red Bull Ring, neraka buat sistem pengereman. Banyak titik pengereman ekstrim, terutama di T1, T3, dan T4. Hampir semua pabrikan waktu itu mengeluh soal suhu rem yang kelewat tinggi. Segmen 3. Rem di MotoGP bukan cuma soal jari. Banyak orang kira tarik tuas, motor berhenti, selesai. Tapi di MotoGP modern, pengereman adalah simfoni antara rem depan, engine brake, dan sistem elektronik. Ketika rider menutup throttle, ECU akan memutuskan seberapa besar engine brake yang diberikan. Engine brake itu sama dengan efek perlambatan alami dari putaran mesin saat tidak digas. Kalau settingnya terlalu ringan, motor meluncur terlalu cepat masuk tikungan. Kalau terlalu agresif, ban belakang bisa wheelie atau tergelincir. Semua itu diatur lewat engine brake control atau ABC. Bagian dari ECU standar Magneti Marelli yang digunakan semua tim sejak 2016. Segmen 4. Apakah ECU bisa menyebabkan brake failure? Pertanyaan besarnya, apakah ECU dan ABC bisa menyebabkan kegagalan rem seperti yang dialami Viñales? Jawaban teknisnya secara langsung tidak. ECU tidak mengontrol tuas rem depan, tidak mengatur kaliper atau fluida rem. Tapi, secara tidak langsung bisa jadi. Misalnya, saat engine brake terlalu ringan, pembalap harus mengandalkan rem depan sepenuhnya. Ini artinya sistem rem bekerja lebih berat, lebih sering, lebih panas. Dan itulah yang diduga terjadi ke Viñales. Selain itu, mapping ABC Yamaha saat itu juga dikritik karena tidak konsisten. Beberapa pembalap Yamaha lain juga mengeluhkan kurangnya feedback engine brake di sirkuit-sirkuit ekstrim seperti Austria dan Barcelona. Segmen 5. Apa yang dilakukan Yamaha setelahnya? Setelah insiden Viñales, Yamaha segera bertindak, mengganti sistem pendingin rem, menstandarkan penggunaan cakram 340 mm di sirkuit high brake, update mapping ABC agar lebih stabil di suhu tinggi, menambahkan sensor suhu ke master cylinder dan brake fluid. Closing, pelajaran besar dari rem yang gagal. Viñales bersyukur selamat, tapi pertanyaannya bukan cuma kenapa rem bisa gagal,
Tapi juga apakah motor MotoGP sekarang terlalu tergantung pada komputer? Di masa depan, kombinasi antara mekanik dan elektronik harus lebih sinkron, karena di kecepatan 300 km per jam yang nanti akan kita lihat di akhir pekan nanti di Mugello, 1 milidetik keterlambatan bisa jadi perbedaan antara pemenang dan kecelakaan mematikan. Gimana menurut kamu? Apakah ada insight di Deep Insight kali ini? Inilah Deep Insight MotoGP ID. Sampai jumpa di episode selanjutnya.